Wah, atau mungkin kita perkenalan aja kali ya. Halo teman-teman semua. Jadi kenalin, aku Nabilah. Aku dari FK Unhas tahun 2020. Mungkin bisa di next slide, Naps. Oh, oke. Nah, ini lebih enak kan ada fotonya. Oke, jadi aku Johana, aku bakal nemenin Nabila pada sore hari ini belajar biologi bareng. Aku kebetulan kuliah di FK UGM. Oke. Ya, jadi kita mulai aja ya. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau misalnya aku nanti ngomongnya kecepatan atau kelambatan, atau misalnya nanti nggak jelas gitu, kalian ngomong aja ya. Uh, kita mulai aja, 16. Di sini ada yang udah jawab-jawab belum nomor 16 tuh kira-kira jawabannya apa? Mungkin bisa, halo, suaraku jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas. Mungkin ada yang tahu nomor 16 jawabannya apa? Ketik aja di room chat bisa kok. Atau mungkin aku bahas aja kali ya. Jadi nomor 16 ini kita bahas soal evolusi membran sel. Ini gambaran membran sel pada umumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia tuh bentuknya fosfolipid bilayar. Maksudnya gimana? Jadi fosfolipid tuh yang kayak gini, di mana dia itu punya kepala yang sifatnya itu hidrofilik atau suka air. Jadi dia tuh menghadap ke bagian airnya, terus di bagian ekornya tuh ada hidrofobik. Dia tuh sifatnya juga uh, benci air gitu lah istilahnya. Terus habis itu yang harus kita tahu di sini kalau membran sel tuh dia tuh nggak statis gitu. Dia tuh selalu mengalami perubahan. Dimana kalau kita lihat di gambar yang sebelah sini, kita lihat kalau membran sel tuh dia bisa punya unsaturated sama saturated hidrokarbon. Maksudnya gimana? Kalau unsaturated itu kan dia lemak nggak jenuh. Lemak nggak jenuh itu maksudnya dia tuh punya ikatan ganda. Jadi ikatan gandanya itu nanti bikin bagian kakinya itu bakal apa ya? Kayak bakal membuat fosfolipid satu sama lainnya tuh menjadi lebih jauh gitu. Nah, gara-gara itu nanti dia tuh sifat membrannya tuh kan berjauhan gini kan. Jadi tuh dia sifatnya tuh kayak lebih fluid gitu, lebih cair. Sedangkan kalau kita lihat yang di sebelah kanan, dia kan viskos. Dia tuh lebih padat. Soalnya kenapa? Soalnya dia tuh bentuknya saturated, lemak jenuh. Karena lemak jenuh, jadi dia tuh nggak punya jarak satu sama lain gitu. Terus kita juga harus ingat kalau kolesterol dia tuh punya sifat yang sangat bagus buat membran sel. Jadi di mana dia itu apa ya? Dia tuh nggak terlalu bikin mepet antar membran selnya, tapi dia tuh juga ini yang pentingnya nih. Jadi membran sel tuh yang aku bilang sebelumnya, dia tuh selalu mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu berdasarkan lingkungannya. Jadi lingkungannya tuh bisa panas, bisa dingin kan. Nah, kalau misalnya di lingkungan panas, dia tuh misalnya kayak gini. Gitu. Kalau lingkungannya panas, itu punya kecenderungan untuk saling menjauh fosfolipidnya. Sedangkan kalau misalnya lingkungan dingin, dia tuh punya kecenderungan fosfolipid itu untuk selalu menyatu. Nah, gimana caranya supaya yang bersatu ini nggak terlalu mepet, supaya tetap bisa mengalami kinerjanya. Terus gimana juga supaya kalau misalnya terlalu panas, dia tuh nggak terlalu berjauhan. Nah, caranya tuh dengan mengatur unsaturated sama saturatednya. Jadi kalau misalnya lingkungannya lingkungannya panas, dia tuh butuh lebih banyak ini yang viskos. Itu butuh lebih banyak yang saturated supaya bisa apa ya mencegah supaya dia tuh nggak terlalu berjauhan banget loh. Tapi kalau misalnya lingkungannya dingin ya kebalikannya, dia tuh lebih banyak uh, Ini kira lagi gimbal. sebentar ya. Oh,
soal yang fluid sama viskos ya. Jadi gini, jadi tuh membran sel dia tuh bisa menjadi lebih cair atau lebih lembek istilahnya, tapi itu bisa menjadi padat banget. Kalau misalnya dia lembek itu, dia tuh apa ya istilahnya tuh dia tuh banyak unsaturatednya, dia tuh banyak lemak yang punya ikatan ganda supaya dia tuh berjauhan satu sama lain. Kalau misalnya viskos itu dia lebih padat karena dia tuh nggak punya ikatan ganda, jadi tuh dia kayak bentuknya lurus gitu. Halo apa? Siapa yang nanya ya? Kok lagi kelas? Duh. Oke. Intinya gitu aja, kalau misalnya lingkungan panas, dia tuh butuh saturated yang banyak. Kalau misalnya dia lingkungannya dingin, dia tuh butuh unsaturated yang banyak. Kayak gitu aja. Jadi kira-kira nomor 16 ada yang punya gambaran nggak? Kira-kira jawabannya apa? A mungkin atau B? Mungkin bisa di room chat. Kalau yang lain apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke. Jadi yang benar jawabannya D, karena mungkin kita bahas dulu dari A. Kalau membran sel telah berhenti berevolusi karena membran sel adalah mosaikulidah. Setelah ya, dia itu memang sifatnya mosaikulidah, tapi dia itu selalu berevolusi tergantung lingkungannya gimana. Terus option B, membran sel itu tidak bisa berevolusi jika protein tidak mengalami. Dari tadi kayaknya kita bahas protein deh. Soal C, seiring dengan evolusi. Menurutku ini juga kurang tepat karena itu bukan evolusinya terjadi bukan karena glikoprotein sama glukolipidnya. Nah, yang paling benar tuh jawabannya option D karena ya itu tadi kayak membran sel itu dapat berubah komposisinya, bisa jadi saturated, bisa jadi unsaturated itu sesuai kondisi lingkungannya, bisa panas, bisa dingin kayak gitu. Iya benar. Kalau ada yang mau tanya aja nggak apa-apa. Atau mungkin kayak nggak setuju sama jawabanku juga nggak apa-apa kok. Bilang aja. Mungkin kita lanjut aja kali ya, nomor 17. Oh, tunggu. Saturated. Ini. Jadi unsaturated itu dia lemak tidak jenuh. Kalau saturated itu dia lemak jenuh. Kalau unsaturated itu dia punya ikatan ganda. Jadi bentuknya itu dia bakal miring kayak gini. Pokoknya nggak lurus, tapi dia tuh kayak bentuk kayak gini. Tapi kalau misalnya saturated itu dia lemak jenuh. Berubahnya sesuai lingkungan. Apa ya? Kalau yang aku baca loh, kalau evolusi dia itu maksudnya kayak lingkungan panas sama lingkungan dingin itu dia ini kayak kalau misalnya lingkungan dingin tuh kayak contohnya beruang di kutub utara gitu. Terus kalau misalnya panas itu contohnya onta. Jadi dia tuh emang udah berlangsung lama banget sampai akhirnya membran selnya tuh jadi kayak gini gitu. Udah paham belum? Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya lagi mungkin bisa nanti di Discord. Terus yang ini, ada yang tahu nggak jawabannya apa? Atau mungkin aku bahas dulu kali ya. Jadi kalau proses spesiasi, kita harus ngerti dulu apa pengertian spesiasi. Jadi spesiasi itu merupakan suatu proses pembentukan spesies baru. Itu pengertiannya spesiasi. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin kita bahas apa sih yang menyebabkan terjadinya spesiasi itu lewat option aja. Jadi yang pertama tekanan lingkungan. Kalau tekanan lingkungan benar ya, harusnya dia terkait. Soalnya tekanan lingkungan itu dia bisa memicu terjadinya evolusi gitu. Misalnya lingkungannya terlalu panas, pasti
individu yang bisa bertahan panas itu yang lebih bisa survive gitu kan. Begitu pula sebaliknya. Terus kalau variasi genetik, jadi variasi genetik juga benar ya, karena dengan adanya variasi genetik dia tuh bisa apa sih? Bisa makin banyak variasinya, terus habis itu nanti juga bisa apa ya? Bisa ya karena tadi bersamaan sama yang kayak tekanan lingkungan gitu. Kalau misalkan variasinya genetik banyak, terus habis itu nanti dia mengalami tekanan lingkungan juga dia bisa mengalami proses spesiasi. Terus yang C, kemampuan reproduksi juga bener ya. Kalau misalnya kemampuan reproduksinya bagus gitu, atau misalnya lebih cepat, itu biasanya juga lebih bisa tahan dan bisa menciptakan spesies baru juga. Kalau yang D, sifat yang diturunkan mungkin di skip dulu. Kalau yang E itu perubahan frekuensi alel juga bener ya. Jadi jawabannya itu D. Karena apa? Karena kalau D kan dia sifat yang diturunkan. Sedangkan kita nih lagi bahas proses spesiasi atau pembentukan spesies baru. Jadi otomatis dia nggak berkaitan dong. Karena kalau sifat yang diturunkan ya spesiesnya bakal sama aja. Sampai sini ada yang paham nggak? Atau ada yang mau tanya, bilang aja nggak apa-apa. Paham. Tunggu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini, ada yang tahu nggak jawabannya? Ini kayaknya sering keluar juga deh. Ya, udah pada bener ya. Kita bahas aja langsung. Ini struktur spermatozoa. Bisa dilihat di sini kalau spermatozoa itu dia punya 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian kepala, terus ada bagian tengah juga, sama ada bagian ekor. Nah, di bagian kepala itu dia punya akrosom sama nukleus. Nah, akrosom itu apa sih? Jadi akrosom itu dia merupakan modifikasi dari lisosom yang fungsinya itu sebagai nanti dia bakal menghasilkan enzim yang dimana kalau misalnya sperma ini udah ketemu sama ovum, dia bakal ngeluarin enzim itu supaya dia tuh kalau di Sherwood itu diistilahkan sebagai bor supaya dia bisa masuk ke dalam gitu. Nah, kalau nukleus ya mungkin kita udah pada tahu semua kalau nukleus itu dia isinya materi genetik. Jadi kalau sperma nanti bersatu sama ovum kan pasti dia punya apa ya? Punya materi genetik yang bakal diwariskan. Nah, itu dia disimpan di kepala dalam bentuk nukleus. Terus juga bagian tengah itu ada mitokondria. Kalau mitokondria kan dia ngasilin energi. Nah, energinya itu buat apa? Buat di bagian ekor. Nah, kan dia itu ekornya dia terdiri dari mikrotubulus. Mikrotubulus itu nanti dia bakal apa ya? Bakal berputar gitu kan buat menjalankan spermanya ini. Nah, oleh karena itu dia tuh butuh energi. Energinya dari mitokondria gitu. Di sini udah pada paham belum? Tapi udah banyak yang benar sih tadi. Jadi anggap aja paham kali ya. Lanjut. Ini tadi, jadi dia punya 3 bagian, punya bagian kepala yang terdiri dari nukleus sama akrosom, punya bagian tengah yaitu mitokondria, sama bagian ekor yang terdiri dari mikrotubulus. Oke. Ya mungkin ini bagiannya Joanna. Joanna mana ya? Halo, oke deh. Oke guys, sekarang gantian ke aku ya guys. Bentar, aku annotate dulu. Mana ya annotate? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak mouse-nya? Halo? Enggak. Aku enggak. Bentar. Gimana? Sebentar ya guys.
Sebentar guys. Ih, kok aneh. Ini nggak kelihatan mouse-nya, nggak kelihatan nih. Ini kelihatan, oke. Akhirnya, oke, kita lanjut. Aplikasi yang menggunakan teknologi DNA untuk belum selesai dibaca. Tolong dibalikin lagi. Udah kok, nggak kelihatan ya. Aplikasi yang menggunakan teknologi DNA untuk membantu ilmuwan di bidang lingkungan adalah, oke, sebelumnya aku mulai dulu teknologi DNA itu apa? Ada yang tahu nggak? Bisa chat apa aja yang kalian tahu tentang teknologi DNA deh. Ayo, jangan malu-malu guys. Kan udah pada UTBK nggak sih? Pasti udah tahu teknologi DNA itu apa. Ayo, satu orang kalau nggak volunteer, kasih tahu jawabannya teknologi DNA itu apa. Oke, nggak ada. Oke, Nafs, bisa di next slide. Untuk menggandakan DNA, bener banget. Jadi teknologi DNA itu, dia itu bukan menggandakan DNA sih. Kalau menggandakan DNA itu namanya replikasi DNA. Tapi kalau teknologi DNA, dia itu menggabungkan DNA dari dua spesies yang berbeda, sehingga kita bisa membuat organisme baru atau spesies baru dengan sifat yang kita pingin. Misalnya kayak, aku pengen nih bikin tanaman, tapi bisa nggak ya? Misalnya aku tinggal di salju nih, tapi aku pengen bikin tanaman kaktus di salju gitu. Misal bisa aja kan, bisa aja dengan teknologi DNA gitu. Jadi aku bisa bikin organisme baru dengan sifat yang aku pengenin gitu. Oke, next slide. Halo Bill. Udah kelihatan belum? Kayak memodifikasi gitu. Iya, kayak lebih ke modifikasi ya guys, bukan mereplikasi. Itu beda. Nah, sebenarnya teknologi DNA itu berikatan erat sama bioteknologi. Jadi, salah satu dari bioteknologi itu teknologi DNA. Nah, ini aku udah sediain di sini adalah tujuan-tujuan dari bioteknologi. Jadi, bioteknologi itu ada punya 4 peran di bidang pertanian, bidang lingkungan, bidang kesehatan, dan bidang industri. Pertama, kita bahas di bidang pertanian dulu. Nah, yang seperti aku bilang, kalau misalnya di bidang pertanian, itu tuh lebih kayak bikin tumbuhan yang sesuai dengan kondisi yang kita pengenin. Misalnya menciptakan tanaman yang tahan panas atau tahan dingin, terus bisa juga menciptakan tanaman yang tahan hama, atau bisa juga kita bikin biological control. Artinya ketika kita bikin suatu tanaman atau tanaman pertanian, kita pengen tanaman kita itu nggak mati sama hama gitu loh. Nah, contohnya adalah ini, gulma kaktus. Jadi, gulma kaktus ini bisa dibasmi dengan hewan semacam kutu. Terus, ulat kupu artona yang merusak tanaman kelapa, ulat kupunya bisa dibasmi sama lebah penyengat. Terus, misalnya kayak hama kutu loncat bisa dibasmi dengan semut rangrang. Jadi, ini tuh lebih kayak membuat situasi yang kita inginkan gitu. Ingat ya guys, ini itu bioteknologi bukan teknologi DNA. Jadi ini bioteknologi secara universal gitu. Nah, yang kedua itu di bidang kesehatan, bisa menggunakan produk farmasi dan juga forensik. Produk farmasi ini kayak gimana? Contohnya kayak antibiotik. Antibiotik itu sebenarnya kan kayak modifikasi dari bakteri gitu loh guys. Jadi sebenarnya antibiotik itu dari bakteri yang dilemahkan gitu. Makanya itu termasuk dalam bioteknologi. Nah, dari forensik juga bisa memakai prinsip bioteknologi.
Nah, terus untuk di bidang industri sendiri, industri ini yang sering banget kita omongin dari SMA itu contohnya kayak, ini aku tulis seperangkat alat mabok itu contohnya kayak bir gitu kan. Pokoknya hasil-hasil fermentasi gitu lah guys, kayak yogurt, kecap, apalagi ya. Banyaklah pokoknya hasil-hasil fermentasi. Itu merupakan produk bioteknologi di bidang industri. Nah, yang di soal tadi itu di bidang lingkungan. Bidang lingkungan tuh ada apa aja? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan bakteri untuk mengekstraksi logam berat. Mengekstraksi itu apa? Mengekstraksi itu kayak mengurai atau kayak memisahkan sesuatu gitu. Contohnya kayak misalnya ada air sama minyak bersatu nih. Kalau aku bilang mengekstraksikan cairan itu berarti aku memisahkan air dari minyak gitu. Berarti yang di sini pemanfaatan bakteri untuk mengekstraksikan logam berat, itu artinya bakteri ini bisa dipakai untuk memisahkan logam berat itu dari suatu senyawa. Gitu. Ngerti nggak? Sampai sini. Ngerti. Guys. Oke. Yang kedua, mikroba yang direkayasa penting untuk penambangan mineral. Artinya, kita kan lagi belajar tentang bioteknologi, which is ada rekayasa DNA, rekayasa genetika. Nah, rekayasa DNA, rekayasa genetika yang dilakukan pada mikroba itu bisa membantu manusia, bisa membantu kita dalam hal penambangan mineral. Gitu. Oke? Oke deh. Nah, di sini untuk kalian mau baca lebih lanjut bioteknologi, aku udah siapin file di situ ada nanti ini kan filenya dikirim, kalian bisa baca sendiri. Oke, sekarang kita balik ke soal. Naps, bisa dibalik ke soal. Oke. Udah. Oke, ini soalnya. Aplikasi yang menggunakan teknologi DNA untuk membantu ilmuwan di bidang lingkungan adalah yang A, penggunaan PCR untuk menganalisis DNA bakteri yang terdapat di dalam timbunan sampah pasar. Menurut kalian ini benar atau salah? Chat sekarang juga. Ayo guys, semangat. Menurut kalian benar atau salah? Salah. Salah. Oke, udah banyak yang ngomong salah nih. Kira-kira kalian tahu nggak salahnya kenapa? Jawab, tahu atau enggak? Kalau nggak tahu aku kasih tahu, kalau tahu aku tanya kenapa. Belum tahu Kak, nggak tahu. Oke, kenapa salah di sini? Di sini ditulisin penggunaan PCR untuk menganalisis DNA bakteri. Perhatiin PCR untuk menganalisis DNA bakteri. PCR itu guys bukan untuk menganalisis DNA bakteri, tapi itu dia menganalisis DNA virus. Virus itu kan punyanya cuma RNA. Nanti ada suatu proses yang bikin virus itu bisa berubah jadi DNA. RNA virus itu bisa berubah jadi DNA, namanya reverse transkriptase. Nah, PCR itu digunakan untuk yang A ini salah. Oke, ada yang nggak ngerti atau udah ngerti? Yang A? Benar dalam kegelapan. Menurut kalian ini benar atau salah? Salah. Ya, salah, benar. Salah karena yang B ini dia itu lebih ke bidang pertanian. Jadi bukan bidang lingkungan. Ya kan? Karena tadi di bidang pertanian kita lebih kayak bikin tanaman yang sesuai sama situasi kondisi yang kita punya gitu. Jadi yang B ini bidang pertanian. Oke, lanjut yang C. Pembuatan tanaman jagung yang telah dicangkok bakteri BT penghasil insektisida. Menurut kalian benar atau salah? Salah. Oke, salah karena bidang apa dia? Bidang pertanian, benar. Oke, lanjut yang D. Cloning gen untuk hormon pertumbuhan manusia untuk mengobati kelenjar hipofisa. Benar atau salah?
Salah, ya betul salah. Karena dia itu bidang apa? Kesehatan. Digunakan untuk mengurai minyak. Sampai sini nomor 19 ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain dulu atau udah cukup kita bisa next ke nomor selanjutnya? Oke, lanjut. Naps. Oke, nomor 19. Bioteknologi lagi nih guys. Jadi ini kita tuh, aku sama Nabila gabungin dua paket simak gitu guys. Jadi nomor 19 di paket A dan nomor 19 di paket B. Nah ini nomor 19 di paket B. Aplikasi bioteknologi memanfaatkan dan memodifikasi agen biologi seperti tumbuhan dan mikroorganisme untuk mengatasi berbagai kontaminasi dan cemaran pada lingkungan. Yang bukan merupakan bentuk mekanisme bioremediasi dengan memanfaatkan tumbuhan adalah next. Kita bahas dulu bioteknologi. Jadi bioteknologi itu ada dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional sering juga dibilang bioteknologi sederhana. Artinya sederhana kenapa? Karena mostly bioteknologi konvensional itu cuma pakai fermentasi. Jadi kalau apa-apa yang difermentasi atau yang tadi di bidang industri kayak makanan kecap, yogurt gitu, itu termasuk ke bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana. Yang satu lagi ada bioteknologi modern, dari namanya aja udah bioteknologi modern. Artinya dia modern dan menggunakan teknologi canggih dan biasanya dia menggunakan banyak organisme. Contohnya kayak bisa ngambil DNA-nya dari hewan tapi dimasukinnya ke mana gitu, bisa kayak gitu. Jadi kayak lebih canggih gitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya, apa bedanya bioteknologi sama teknologi DNA yang tadi ada di nomor sebelumnya tuh, di nomor 19 paket A? Apa bedanya bioteknologi sama teknologi DNA? Jawab, guys. Yang bisa jawab, bisa dijawab di chat. Kalau yang nggak tahu bisa chat, nggak tahu Kak, gitu. Bener banget, sayang Teh Rosa, kamu pinter banget. Jadi kalau bioteknologi konvensional, tapi kalau teknologi DNA udah pasti bioteknologi modern. Ya bener banget guys. Jadi teknologi DNA itu masuk ke bioteknologi modern ya guys. Oke, lanjut next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bioremediasi. Dari namanya aja bio itu kan seperti kehidupan gitu ya. Remediasi, remedial, perbaikan. Jadi bioremediasi adalah suatu strategi atau proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu kita itu menurunkan tingkat racun dalam tanah atau lingkungannya dengan menggunakan mikroorganisme, tanaman, atau enzim mikroba atau enzim tanaman. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita itu bisa mengurangi kadar racun atau mungkin kita lebih gampangnya ngomong kadar polutan dalam tanah atau lingkungan kita dengan menggunakan mikroorganisme, tanaman, enzim mikroba atau enzim tanaman. Jadi pertama-tama proses dari bioremediasi itu adalah mikroorganisme atau tanaman itu akan menghasilkan enzim. Enzim itu bisa memodifikasi polutan beracun. Itu namanya biotransformasi. Jadi, modifikasi dari polutan beracun oleh enzim yang dihasilkan mikroorganisme atau tanaman disebut biotransformasi. Udah sampai sini. Terus habis itu, ketika polutannya ini udah dimodifikasi, polutannya itu bakal didegradasi, namanya biodegradasi. Jadi proses dari belum bio. Jadi
Jadi proses dari bioremediasi itu pertama biotransformasi dulu atau polutannya dimodifikasi dulu. Yang kedua baru di biodegradasi atau baru polutannya didegradasi. Sampai sini ngerti? Polutan itu bisa apa aja guys? Bisa kayak asap, CO2, CO, bisa apa aja sih sebenarnya, di tanah juga bisa. Jelas nggak sampai sini? Bioremediasi. Oke, ada satu orang yang ngomong jelas, kita lanjut. Lanjut, Naps. Oke, lanjut ke fitoremediasi. Jadi fito sendiri, fito itu dinamakan tanaman. Bentar ya guys. Oke, lanjut. Kita lanjut ke fitoremediasi. Jadi kata fito sendiri itu artinya tanaman. Remediasi yang tadi. Jadi kan tadi bioremediasi itu bisa pakai tanaman, bisa pakai mikroorganisme. Nah, kalau fitoremediasi itu spesifik dia pakai tanaman. Jadi fitoremediasi adalah teknologi dengan jenis logam. Jadi ini aku masukin 2, tapi mungkin ada lagi contoh yang lain. Kalian bisa research sendiri. Cuman di sini yang perlu di note sama kita adalah tidak semua tanaman dapat digunakan untuk fitoremediasi. Karena nggak semua tanaman dapat melakukan metabolisme, volatilizasi, dan akumulasi semua polutan dengan mekanisme yang sama. Ya ini dibaca aja nanti, nggak usah dihafalin. Pokoknya intinya nggak semua tanaman bisa untuk fitoremediasi. Yang mampu di sini di kalimat terakhir, yang mampu itu adalah tanaman yang mempunyai sifat cepat tumbuh, mampu mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak pada waktu yang singkat, dan mampu meremediasi lebih dari satu polutan. Jadi dia kayak nggak bisa sembarang tanaman bisa jadi bioremediator gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita ke mekanisme kerja dari fitoremediasi. Mekanisme dari fitoremediasi ini ada 4. Fitoekstraksi, fitodegradasi, fitostabilisasi, dan fitovolatisasi. Nah, untuk fitoekstraksi itu sendiri gimana? Jadi fitoekstraksi sendiri, kita itu akan menyerap polutan, diserap polutannya kayak misalnya logam yang membahayakan, yang bisa menyebabkan pencemaran tanah misalnya. Diserap tuh sama akar tumbuhan, lalu disalurkan ke organ tumbuhan yang lain, misalnya disalurkan ke batang, disalurkan ke daun. Sampai sini ngerti? Jadi fitoekstraksi, polutannya diserap, terus disalurkan ke organ tumbuhan yang lain. Ngerti fitoekstraksi? Nah, kemampuan tumbuhan untuk mengalami fitoekstraksi itu dinamakan rizofiltrasi. Jadi, rizofiltrasi itu kemampuan tumbuhan untuk mengalami fitoekstraksi gitu. Nah, habis fitoekstraksi, dia akan mengalami fitodegradasi. Fitodegradasi itu kayak gimana? Fitodegradasi itu tumbuhan itu tumbuhan itu akan memetabolisme polutannya tersebut. Misalnya tadi logamnya. Berarti logamnya itu akan mengalami metabolisme di dalam tumbuhan. Itu namanya fitodegradasi. Yang ketiga, namanya fitostabilisasi. Namanya aja udah stabilisasi. Artinya, dia itu akan mengekspresi kelebihan polutan atau kelebihan zat pencemarnya gitu, biar nggak kebanyakan dalam tumbuhan. Karena tumbuhan kalau kebanyakan kena zat polutan juga mati, guys. Jadi kayak perlu ada yang namanya stabilitatornya gitu. Jadi dia akan mengekspresi kelebihan. Biar kayak yang sini dulu deh, yang dimetabolismein.
Yang keempat, yang terakhir, ada fitovolatisasi. Fitovolatisasi itu artinya apa? Fitovolatisasi artinya ketika zat polutan yang udah di metabolisme itu akan dilepaskan ke udara. Contohnya itu kayak misalnya logamnya udah kita metabolisme, terus kita udah ubah apa struktur kimianya, jadi misalnya jadi nggak toksik gitu. Nah, itu nanti logamnya itu bakal dilepaskan ke udara melalui daun. Gitu. Ada yang kurang jelas? Gimana guys? Udah jelas belum? Ini jelas. Oke. Oke, Naps bisa balik ke soalnya. Oke. Kalau gitu ini jawabannya apa guys? A sampai E. B, fitografi. Oke, benar sekali. Ada yang tahu nggak fitografi itu apa? Fito tadi tanaman, grafi itu ilmu ya guys. Jadi fitografi itu ilmu tentang tanaman. Spesifiknya dia itu ngebahas tentang deskripsi tumbuhan gitu, kayak misalnya anatomi akar, anatomi daun gitu. Oke, lanjut. Lanjut, Naps. Ya, lanjut. Bukan ini satu lagi. Oke. Ini aku kasih catatan, nanti kalian bisa baca sendiri. Lanjut. Apa ya guys ngomong? Oke, lanjut nih nomor 20. Organ dari tumbuhan di atas merupakan modifikasi dari akar adalah nomor 18 tadi udah. Oke, ini dulu ya guys, nomor 20. Organ dari tumbuhan di atas yang merupakan modifikasi dari akar adalah, coba bisa ditaruh di chat, menurut kalian apa? Kalau nggak gini aja, nomor 1 menurut kalian itu modifikasi apa? Akar atau batang? Batang, kata Salma, Rindi batang. Oke, bener batang guys. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini di sini. Di sini kan akarnya ya. Ini gue ngomong di sini, mouse gue kelihatan nggak sih? Ya pokoknya di sini ini kan ada akarnya gitu ya guys. Yang manjang tuh batangnya. Jadi namanya stolon. Ini namanya stolon sih. Jadi nomor 1 itu batang, benar. Nomor 2 itu akar. Ya benar. Ini ada yang jawab Pidia 2 dan 3 bukan sih, benar 2 dan 3 ya guys. Modifikasi dari akar. Kalau nomor 4 itu juga modifikasi batang. Bisa di next. Nah, ini ada modifikasi akar nih. Ada akar pembelit kayak gini, ada umbi akar. Tadi tuh yang di nomor 2 itu umbi akar ya guys. Coba balik dulu, Naps. Sama kan nih bentukannya ini sama yang di soal tadi. Nomor 2 nih, umbi akar nih. Ini biasanya buah bit tuh. Buah bit kayak gini. Modifikasi akar. Terus next, kayak tadi, Naps. Ada juga akar gantung. Ini biasanya di pohon beringin yang serem-serem gitu ya guys. Terus ada akar berpelekat. Terus next lagi, Bill. Ada akar tunjang, gini. Ada akar nafas, nih hutan mangrove guys. Terus akar penghisap. Terus sama akar lutut, nih. Ini kalian gak usah hafalin sih, kalian bisa lihat gambarnya aja sih. Next. Oke, nah di sini ada modifikasi batang nih. Modifikasi batang tuh ada rizoma, ada umbi batang, umbi lapis, terus ada stolon, terus ada sulur.
Nah, ini contoh-contohnya dan fungsinya udah aku taruh di sini. Nanti kalian bisa baca sendiri atau mungkin kalian bisa tulis terus kalian tempel di depan itu kalian biar ingat. Ya guys, oke. Berarti tadi jawabannya 2 dan 3 ya. Ada yang mau ditanyain? Oke, belum ada. Next. Oke, ini juga gampang banget nih. Salah satu perbedaan prinsip antara anatomi akar dan anatomi daun adalah yang A benar nggak? Hanya daun yang memiliki floem dan hanya akar yang memiliki xilem. Salah ya nggak? Ya, betul, salah ya guys, karena ada di dua-duanya. Oke, yang B, sel akar memiliki dinding sel, tapi sel daun tidak. Salah apa benar? Salah, ya benar. Salah ya guys, karena tumbuhan memiliki dinding sel, artinya tumbuhan as a whole punya dinding sel. Lanjut, yang C, lapisan kutikula menutupi daun tetapi tidak menutupi akar. Benar nggak? Ya, betul sekali. C itu benar ya guys. Kutikula itu cuma ada di daun karena fungsi kutikula untuk apa? Coba. Ada yang tahu nggak fungsi kutikula? Ayo, udah pada UTBK nih guys. Fungsi kutikula adalah untuk mengurangi kekurangan air dari penguapan. Betul sekali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain. Ini mah soal gampang nih. Kalau misalnya kalian simak dapat soal ini harus dijawab ya guys. Ada yang mau ditanyain dari nomor 20? Oke, belum ada. Next. Nah, ini juga nih. Ini pertanyaan sangat sangat easy ya guys. Manakah pernyataan yang salah terkait suatu ekosistem? Yang A, makin tinggi keanekaragaman jenis, ekosistem akan makin stabil. Benar nggak? Benar ya guys, yang bilang salah ini tuh benar. Karena ekosistem itu kan hubungan antar berbagai jenis individu, spesies, komunitas, dan lain-lain, sehingga ketika dia itu semakin beragam, ekosistem itu akan bisa semakin stabil gitu. Oke, yang B, ekosistem tersusun dari berbagai komunitas yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme. Benar apa salah? Benar, ya betul sekali. Ini benar ya guys. Coba ada yang mau volunteer nggak? Ingat ini teman-temannya urutan itu, urutan apa sih namanya? Urutan tingkatan itu, kayak individu, terus habis individu apa? Itu ada yang masih ingat? Ayo guys, ini aku bantu ya. Habis individu apa? Kumpulan individu disebut populasi. Ya betul sekali, populasi. Kumpulan populasi disebut, oh udah ada yang lengkap nih, komunitas. Ya, jadi benar ya, ini yang dibilang sama teman kalian, Anissa, urutannya itu sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, atau individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Berarti yang B itu benar. Ekosistem tersusun dari berbagai komunitas yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme. Yang C, ekosistem tersusun dari berbagai individu sejenis yang menyusun berbagai komunitas. Benar nggak? Salah. Salahnya kenapa? Karena
Ya, betul sekali. Karena individu sejenis itu membentuk populasi, bukan membentuk komunitas. Jadi salah yang C. Oke, ini gampang ya guys. Ini kalau kalian simak harus dijawab banget. Oke, lanjut. Lanjut. Kayaknya ini bagian Nabila deh. Oke. Di bagian aku ada yang mau ditanyain dulu? Yang dari tadi aku jelasin. D dan E-nya nggak dibahas, Kak. Oh, mau dibahas dulu. Oke, balik-balik. Setiap jenis organisme memiliki relung tersendiri. Benar apa salah? Benar. Relung itu apa? Coba. Relung itu apa? Ada yang tahu nggak? Nih, teman kalian Shania nanya nih, relung itu apa? Ada yang bisa bantu? Relung itu apa? Relung profesi. Ya, betul-betul. Bukan kayak produsen konsumen gitu sih. Lebih kayak relung itu sumber daya biotik dan abiotik yang ada di lingkungan gitu loh. Jadi kayak dia itu di sebuah lingkungan itu pasti ada relung. Relung itu terdiri dari biotik dan abiotik. Jadi kayak gimana ya? Ngerti nggak sih? Kalau yang aku bilang, relung itu kayak keseluruhan sumber daya biotik dan abiotik yang ada di sebuah lingkungan. Ngerti nggak guys kayak gitu? Jadi yang D ini benar, karena setiap jenis organisme memiliki relung tersendiri. Contohnya kayak manusia. Manusia itu memiliki relung tersendiri. Kan relung itu abiotik dan biotik. Nah, misalnya kayak relung kita terdiri dari oksigen, gitu-gitu. Ngerti nggak, guys? Ngerti. Oke, siap. Ada yang mau ditanya lagi? Yang E, antar komunitas terhubung oleh aliran energi. Bener ya, guys? Ini udah paham kan yang ada piramida energi yang setiap naik 1 itu turun 10% ya, kalau nggak salah. Yang E udah ngerti juga kan? Aliran energi gitu, yang makin atas makin dikit, makin turun 10%. Oke, ngerti ya? Oke deh, kalau gitu untuk as a whole yang aku jelasin, ada yang mau ditanya lagi? Sebelum kita balik lagi ke Nabila nih. Oke, nggak ada ya. Kalau ada pertanyaan bisa di-save dulu, nanti pas aku ngomong baru ditanyain lagi. Oke, silakan Nabila. Oke, gantian lagi ya. Nomor 22 ada yang tahu nggak jawabannya? Aku udah pernah bahas ini soal di kelasku sebelumnya yang substansi genetik. Kayaknya ada yang ngerti deh. Oke, D. Jadi, ya benar. Jadi jawabannya D ya. Karena kita kan ngerti sendiri kalau sister kromatit itu, dia tuh, gimana ya? Ya, mungkin aku jelasin ke slide selanjutnya aja deh. Ini, soal kromatin, kromosom, sama kromatid. Jadi, kalau kromatin itu dia tuh kayak bentuk benang kayak gini. Nah, ini tuh bentuk yang umum kalau ada di sel pas masa lagi istirahat atau interfase. Terus kalau misalnya dia nanti mau mengalami pembelahan sel, dia tuh bakal mensintesis DNA-nya. Jadi dia bakal copy DNA-nya supaya dia jadi dua bagian kayak gini. Nah, terus habis itu nanti ketika dia pas banget masa profase, dia tuh nanti bakal uh, terkondensasi atau apa ya, kayak jadi mengalami penebalan gitu, kayak rapat gitu, jadi bentuk kayak gini. Ini bentuk yang biasanya kita lihat di textbook. Ini bentuk juga yang paling gampang kita lihat kalau di mikroskop. Terus habis itu kalau misalnya nanti udah mengalami pembelahan ya nanti dia jadi dua kayak gini.
intinya apa? Jadi sebenarnya aku mau jelasin bagian sininya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat di sini, ini kan dia bentuknya kayak gini ya. Jadi ini tuh merupakan hasil kopi dari DNA. Jadi yang dari satu DNA menjadi dua DNA. Kenapa dibilang sister chromatid ya? Karena mereka tuh homolog gitu. Mereka tuh sama. Mereka tuh sifatnya sama, terus juga bentuknya juga sama gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah paham? Selain 3 dan 4, kira-kira sister chromatid tuh yang mana lagi? Ya, benar-benar. Ya, kayaknya udah pada paham kali ya. Mungkin kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini nomor 22, seorang pria dengan gangguan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi gen pada mitokondria menginginkan istrinya menjalani tes prenatal untuk mengetahui kesempatan anaknya memiliki kondisi yang sama. Anda sebagai konsultan genetik akan mengatakan kepadanya bahwa kesempatan anaknya dapat memiliki kelainan tersebut sebesar, di sini ada yang tahu nggak kira-kira jawabannya apa? Oh, enggak, udah pernah bahas sebenarnya soal ini. D, terus ada lagi nggak? Oke, oke, aku bahas ya. Jadi intinya tuh ada di sini. Intinya tuh ada di bagian ininya, seorang pria dengan gangguan mitokondria. Nah, gen atau DNA yang ada di mitokondria itu, dia tuh cuma diturunin dari ibunya doang. Jadi kalau misalnya seorang pria dia mengalami gangguan mitokondria ya nggak bakal berpengaruh gitu. Soalnya dia nggak bakal mewariskan itu ke anaknya. Jadi cuma ibunya aja. Di sini juga nggak dijelasin kan ibunya itu dia punya gangguan atau enggak gitu. Jadi jawabannya D ya, 0%. Lain kalau misalnya pertanyaannya tuh misalnya seorang wanita dengan gangguan mitokondria. Nah, itu udah pasti jawabannya 100%. Sampai sini udah paham belum? Atau ada yang mau tanyain lagi? Oh iya, sekedar informasi. Jadi kalau misalnya kita lihat uh, kayak kalau misalkan di ilmu forensik itu, kalau misalnya kita misalnya nemuin korban gitu, terus habis itu korbannya itu udah nggak bisa diidentifikasi lagi, itu mereka tuh biasanya bakal mendapatkan suatu identitasnya itu kalau misalnya mereka udah ngetes DNA ibunya. Jadi kayak ibunya tuh dipanggil, terus habis itu DNA-nya diambil, terus habis itu nanti bakal dicocokin sama korbannya gitu. Soalnya ya itu tadi kayak gangguan mitokondrianya itu mitokondria itu cuma diwarisin dari ibu doang. Iya. Kalau yang aku baca kenapa bisa? Karena mungkin kita balik lagi ke yang sebelumnya ya. Kalau misalnya mitokondria yang ada di spermatozoa itu cuma dipakai kalau misalkan mitokondria yang dipakai apa namanya spermatozoa itu dipakai buat pergerakan atau mobilitas. Nah, makanya dia tuh kalau misalnya nanti udah bersatu gitu kan antara ovum sama spermanya tuh dia nggak bakal dipakai lagi mitokondrianya. Jadi mitokondria itu cuma dipakai sama ibunya doang gitu. Nindi udah paham belum? Atau ada yang mau nanya lagi? Oke. Mungkin ini aku bahas sedikit soal nuk DNA atau nukleus DNA sama mitokondria DNA. Seperti yang aku jelasin tadi ya. Jadi kalau mitokondria DNA itu cuma diwarisin sama ibunya doang. Terus cuma adanya tuh di mitokondria doang. Terus genomnya itu bentuknya kecil sama bulat kayak sirkular gitu, bentuk kayak gini. Terus habis itu dia itu ini sekedar pengetahuan doang. Dia tuh mengkode 37 gen. Sedangkan kalau nukleus DNA ya yang kita lihat tadi yang ini, tunggu, yang ini bentuknya tuh dia lebih lurus gitu. Jadi dia diwariskan sama ayah sama ibu. Terus dia tuh adanya di nukleus seperti namanya. Terus habis itu genomnya panjang. Biasanya itu dia didapatkan dalam pasangan kromosom. Next kali ya. Ini nomor 23. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Atau mungkin udah bisa nebak-nebak kira-kira jawabannya apa gitu soal metabolisme. Bisa kok tulis di room chat. Atau mungkin aku udah bahas kalian aja kali ya.
Jadi pernyataan yang tidak tepat terkait metabolisme dari mikroorganisme aerob. Sebenarnya kalau kita jawab pertanyaan ini, nanti kita tuh bakal pembahasannya tuh bakal panjang banget. Soalnya kita tuh bakal bahas tentang metabolisme seluler. Tunggu. Ini. Tapi mungkin untuk sekarang, untuk di kelas ini kita bahas mungkin yang singkat-singkatnya dulu aja. Jadi mikroorganisme itu berdasarkan kebutuhannya sama oksigen, dia tuh dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada mikroorganisme aerob sama mikroorganisme anaerob. Kalau aerob apa? Aerob dari namanya sendiri, aerob itu artinya butuh oksigen. Jadi mikroorganisme ini dia tuh pakai oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, biasanya kalau mikroorganisme aerob itu dia mengalami respirasi aerob yang terdiri dari yang pertama tuh glikolisis, kan kayak pemecahan gula gitu. Terus habis itu DO atau apa namanya? Dekarboksilasi oksidatif. Terus habis itu nanti dia bakal melakukan siklus Krebs, terus habis itu nanti dia bakal transportasi elektron gitu. Kalau misalnya mikroorganisme anaerob itu dia dari namanya an itu artinya enggak, terus aerob itu butuh oksigen. Jadi kalau anaerob itu dia enggak butuh oksigen. Nah, kalau misalnya respirasi anaerob itu dia tuh beda sama aerob. Kalau aerob itu nanti dia bakal mengalami transportasi elektron. Tapi kalau mikroorganisme anaerob, dia tuh nanti ujung-ujungnya setelah glikolisis, dia tuh bakal mengalami fermentasi atau dia bisa menggunakan akseptor elektron, tapi dia bukan oksigen. Jadi oksigen, kalau salah, dan pokoknya banyak lah. Yang penting bukan oksigen. Terus, oh iya, buat yang pingin tahu dan misalnya belum tahu soal glikolisis, DO, atau siklus Krebs, atau transportasi elektron, ini aku punya dari Khan Academy, ini bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris dasar, jadi kalian kayaknya nggak bakal usahan deh soal ini. Nah, balik ke soal sebelumnya, ke nomor 23, mungkin kita bahas per option aja. Jadi yang A, memerlukan oksigen untuk hidup. Kira-kira benar atau salah? Ayo, ada yang mau meramaikan room chat? Benar. Oke, jadi benar ya. Karena yang aku bilang tadi, mikroorganisme aerob itu dia butuh oksigen. Terus habis itu yang B, fosforilasi oksidatif. Kira-kira benar nggak? Benar ya? Iya, benar. Oh iya, buat yang nggak tahu fosforilasi oksidatif, jadi fosforilasi oksidatif itu dia dari namanya ya, kalau fosforilasi itu kan dia menambahkan gugus fosfat supaya dari ADP jadi ATP. ATP itu kan sumber energi gitu kan. Kalau oksidatif ya dia menggunakan oksigen. Jadi ini kan dia mikroorganisme aerob, otomatis benar dong. Terus yang C, fosforilasi tingkat surat. Jadi benar ya, kalau fosforilasi tingkat substrat itu dia sebenarnya sama dari ADP jadi ATP, tapi bedanya kalau tingkat substrat itu dia tuh nggak pakai oksigen, jadi tuh dia pakai pakai apa ya, pokoknya pakai selain oksigen kayak dari ADP-nya tuh jadi ATP. Tapi apa ya, ini tuh fosforilasi tingkat substrat itu dia terjadi di bagian ininya, bagian glikolisisnya sama siklus Krebs-nya. Mungkin agak susah kali ya dibahas, soalnya kalau misalkan dibahas metabolisme juga panjang banget kan, pasti nggak bakal selesai. Terus yang D, tidak dapat melakukan fermentasi. Kira-kira benar atau salah? Benar ya. Kalau ini tuh bisa iya, bisa enggak, tergantung dari mikroorganismenya. Jadi mikroorganisme itu dia dibagi jadi dua, ada fakultatif, ada juga obligat. Kalau fakultatif itu dia bisa hidup pakai oksigen, tapi juga nggak pakai oksigen juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya
apa namanya, kalau misalkan obligat, dia tuh harus ada oksigen, kalau nggak ada oksigen dia mati. Terus kalau yang E, melakukan metabolisme respiratif maupun fermentatif. Kira-kira benar atau salah? Jadi jawabannya juga ini ya, melakukan metabolisme respiratif maupun fermentatif. Jadi kalau menurutku ini ya, salah soalnya mengalami fermentasi atau dia bakal mengalami metabolisme respiratif gitu. Kalau dari aku jawabannya E. Mungkin ada yang mau tanya sampai sini? Atau masih ada yang bingung sama penjelasanku? Uh, atau mungkin bisa langsung tulis di room chat aja kalau misalnya paham atau nggak paham gitu. Oke, udah jelas ya. Oke, kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Ini nomor 23 tadi ada yang tanya di Discord. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Atau mungkin dibahas aja kali ya. Jadi melisat itu dia tuh tambahan ya. Dia tuh donor elektron sama akseptornya itu dia senyawa organik. Contohnya tuh kayak asetildehid. Jadi untuk jawaban yang A sama yang B salah ya. Terus kalau yang C fosforilasi sistem transport elektron, kira-kira benar atau salah? Ini kira-kira benar atau salah? Dia salah ya. Karena oksidatif itu tadi kan dia itu harus pakai oksigen. Sedangkan kalau metabolisme fermentatif itu dia nggak pakai oksigen. Kalau yang E, oksidasi tidak sempurna, ini jawabannya ya, jawaban yang benar. Karena kalau metabolisme fermentatif itu dia kekurangannya, dia itu nggak ngasilin ATP atau sumber energi sebanyak metabolisme yang respiratif. Soalnya kalau mungkin kita udah pernah belajar kimia kali ya. Kalau di kimia itu oksigen itu kan dia termasuk oksidator yang kuat. Otomatis oksidasinya itu bisa lebih sempurna. Sedangkan kalau metabolisme fermentatif dia nggak pakai oksigen, jadi oksidasinya itu tidak sempurna. Jadi jawabannya E ya. Sampai sini udah ada masih ada yang bingung nggak? Mungkin bisa di room chat, paham ya? Oke, yang B tadi kenapa salah? Soalnya kalau metabolisme fermentatif itu dia donor sama akseptor elektronnya itu dia senyawa organik. Oke, oke kita lanjut aja ya. Sip, ya Charlie ya. Mungkin di sini ada yang mau satu orang buat ngasih tahu ekolokasi itu apa penjelasannya, atau orang volunteer, ada nggak? Halo? Saya, Kak. Iya, mungkin bisa langsung ngomong.
atau lewat chat, terserah. Kemampuan menentukan jarak mangsa ataupun rintangan berdasarkan pantulan bunyi ultrasonik yang dikeluarkan. Ya, jadi bener banget, makasih ya Nindi. Jadi ya itu ekolokasi itu dia bakal pakai suaranya buat nanti tuh suaranya bakal dipantulin lagi ke kita gitu. Terus habis nanti kayak dari situ nanti bisa ditahu berapa sih jaraknya gitu. Itu biasanya ada pada kelelawar. Terus ini nomor 24 yang paket kalau nggak salah KA2 deh. Ini ada yang tahu nggak jawabannya apa? Atau mungkin penjelasannya dulu kali ya. Tunggu. Jadi sebelum kita bahas ini, mungkin ada baiknya kita tahu apa tuh artinya deuterostome. Itu apa artinya, gitu kan? Ini. Jadi ketika kita pada masa embrionik, dia tuh nanti ada yang istilah yang namanya protostom sama deuterostom. Nah, kalau protostom itu mungkin lewat gambar aja kali ya. Ini. Kalau protostom itu dia tuh yang gambar. Dia tuh kayak gini. Jadi kalau protostom itu dia tuh ini tuh pembelahan awalnya yang ini yang pembentukan cleavage-nya itu dia tuh pertama tuh di mulut. Yang nanti yang bagian ininya blastopornya itu dia bakal jadi mulutnya. Sedangkan kalau misalnya deuterostom itu dia bagian ininya blastopornya itu awal pertama kali kayak penjorokan gitu, dia tuh nanti yang bakal jadi anusnya. Jadi makanya di sini tadi aku bilang kalau protostom itu mulut duluan, kalau deuterostom itu dia anus duluan. Nah, contohnya apa? Kalau protostom itu Annelida, terus Mollusca, terus Arthropoda. Kalau deuterostom itu contohnya kayak Echinodermata, kayak bintang laut kan dan sebagainya, sama Chordata. Chordata itu yang bertulang belakang. Di sini ada yang udah paham nggak jawabannya apa? Kira-kira nomor 24. Ayo ada mungkin yang mau volunteer atau jawab di room chat. Kira-kira nomor 24 jawabannya apa? Mungkin dibahas aja kali ya. Yang pertama itu Hydra. Hydra itu kira-kira benar atau salah? Jadi dia salah ya, soalnya kalau Hydra itu dia masuknya ke Cnidaria. Jadi dia tuh masuknya protostom. Kalau bintang laut tadi bener ya, karena bintang laut kan dia masuknya itu ke dalam ini, yang ini, Echinodermata. Terus kalau gurita dia masuknya Mollusca juga kan. Kalau lintah itu dia masuknya ke ini, ke cacing kan. Juga harusnya ini masuknya protostom. Terus ini bagian Joanna bukan sih? Iya ya. Kamu udah selesai? Udah. Oke. Balik lagi ke aku. Pasti kalian udah pada capek ya guys, pusing, pasti pusing. Kita istirahat dulu deh 2 menit. Gimana Naps? Kasian. Ini soalnya banyak, soalnya kita gabungin 2 paket guys, jadinya banyak. Istirahat dulu ya 2 menit sampai 17:19. Oh, tadi jawabannya apa, Kita istirahat no? bentar ya. Terus ku balas nanti. Oh, yang ini. Jadi Yang jawabannya itu B ya. Karena bintang laut tuh dia masuknya ke ini. Masuknya ke Echinodermata. Oke. Dulu ya.
Semangat ya guys, ayo yang ngantuk cuci muka dulu, minum dulu, nyemil dulu, sambil nyemil nggak apa-apa banget. Daripada kalian pusing gitu kan. Ya karena aku tahu simak itu pusing dan susah. Simak tuh tanggal berapa ya? Masih lama nggak sih? Masih lama atau udah kurang dari sebulan nggak simak? 19 Juni berarti kurang dari sebulan ya? Semangat ya guys, serem banget. Dulu aku simak kayak, ya ampun, tidak ada persiapan sama sekali. Simak tuh masih sama kayak kemarin sistemnya gitu. Masih. Kayak misalkan kita depan laptop, terus. Masih kayaknya sih. Rindi nih, kakak-kakak sekarang kuliah di mana? Tadi kita udah kenalan loh di awal. Dia telat berarti. Aku kuliah di FK UGM. Kalau Kak Nabila kuliah di FK Unhas. Ya kan, Naps? Benar. Yes. Oke, udah 2 menit nih guys. Mau lanjut apa enggak nih? Udah semangat belum? Ayo, bangun demi mencapai cita-cita, guys. Semangat. Oke, lanjut. Lanjut, Naps. Juga. Lanjut ya, guys. Ayo, fokus. Oke, nih. Ini soal yang sebab akibat nih. Sebab kan jadinya. maaf. Sel prokariotik dan sel eukariotik memiliki kesamaan dalam beberapa bagian proses transkripsi. Sebelumnya, kita tanya dulu, sel prokariotik sama eukariotik bedanya apa? Ayo. Keberadaan karioteka, wow, sangat saintifik ya. Yang paling umum, guys. Yang paling umum banget. Apa tuh? Yang kecil di tengah. Iya, benar. Benar sih. Cuman yang basicnya kalian belum jawab. Beda inti selnya ya, guys. Inti selnya benar. Beda kan? Ya, betul. Jadi yang punya inti sel itu prokariotik atau eukariotik? Eukariotik, ya betul banget. Oke. Oke, kalian udah tahu bedanya prokariotik sama eukariotik. Next, Nap. Next. Karena ini kita lagi bahas persamaan, aku mau ngasih tahu, aku udah rangkum persamaan di bidang transkripsi dan translasi dari eukariotik dan prokariotik. Nah, dari transkripsi dulu ya. Dari transkripsi, apa sih persamaan transkripsi di eukariotik dan prokariotik? Yang pertama, transkripsi itu pasti dimulai dari promoter dan pasti diakhiri di terminator. Jadi, segala makhluk, segala jenis makhluk, mau eukariotik, prokariotik, itu transkripsinya pasti dimulai dari promotor dan diakhiri di terminator. Itu nggak ada pengecualian. Terus yang ketiga, enzim pada proses transkripsi itu sama di seluruh makhluk, yaitu enzim RNA polimerase yang akan memulai proses transkripsi. Artinya, enzim RNA polimerase ini terletak di dekat promotor berarti ya. Udah, sampai situ ngerti? Kalau ngerti, kita lanjut ke translasi. Persamaan translasi di eukariot dan prokariot adalah translasi itu pasti dimulai dari codon start dan pasti diakhiri di codon stop. Nah, codon start itu apa? Kalian udah UTBK, pasti udah hafal di otak, udah jadi long term memory. Kalian bisa jawab codon start itu apa? AUG. Ya, betul sekali. Dan codon stop, ada 3.
UAA, terus ya betul, pintar nih. UTBK-nya pasti lolos nih. Amin. Oke, ini persamaannya guys. Berarti balik ke soal NAPS. Halo Nabila, bisa balik ke soal? Balik ke soal. Oke, balik ke soal nih. Berarti pernyataan pertama nih, sel prokariot dan eukariot memiliki kesamaan dalam beberapa bagian proses transkripsi. Benar atau enggak? Jawab di chat. Benar atau enggak? Berdasarkan yang tadi udah aku bilang, benar. Ya, betul sekali. Sebabnya nih, kita baca sebabnya. Sebab sel prokariot dan eukariot memiliki enzim polimerase RNA yang mengikat daerah promoter untuk memulai transkripsi. Benar atau salah? Benar, betul. Benar dan benar. Kira-kira berarti kita sekarang tinggal nentuin berhubungan atau enggak. Menurut kalian berhubungan atau enggak? Berhubungan. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya benar-benar berhubungan. A. Ya, oke lanjut Naps. Bentar dulu, jangan lanjut dulu. Kalau misalnya tadi aku udah jelasin persamaannya, aku juga udah rangkumin spesial untuk para kalian ngabers ini perbedaannya nih. Bisa ditunjukin perbedaannya, Naps? Nah, ini adalah perbedaan dari transkripsi prokariot dan eukariotik. Aku baikkan, udah aku rangkumin semuanya. Kalian tenang aja, di sini ada banyak, kalian bisa baca satu-satu. Semangat ya, guys. Oke, bisa dilanjut, Naps? Oke, kita lanjut. Pernyataan pertama, proses replikasi DNA dari RNA dapat dilakukan dengan menggunakan enzim reverse transkriptase sebab hanya bakteri yang dapat mensintesis enzim reverse transkriptase. Nah, kalau kalian perhatiin dari tadi, ini udah pernah aku bahas tadi di teknologi DNA. Tapi untuk lebih lanjutnya, next Naps. Next slide. Nah, ini dia, reverse transkriptase. Kita balik ke konsep awal. Kalau kita ngomongin transkripsi, berarti kita mengubah DNA jadi RNA, spesifiknya jadi mRNA. Berarti kalau reverse transcription, reverse transkriptase artinya transkriptase yang di reverse, artinya diubah, kayak diganti gitu loh. Jadi kayak tadinya DNA jadi RNA, ini berubah jadi RNA, jadi RNA ke DNA gitu. Contohnya itu, bukan contohnya, spesifiknya itu mRNA jadi DNA-C. DNA-C atau cDNA atau kepanjangannya complementary DNA atau DNA komplementer. Jadi ingat lagi, reverse transcription itu mengubah RNA dari DNA, sedangkan transkripsi mengubah DNA jadi RNA. Jangan sampai kebalik ya guys. Oke, kenapa sih di sini ada tiba-tiba diomongin reverse transkriptase? Jadi reverse transkriptase ini marak diteliti karena ada yang namanya sebuah fenomena yang namanya HIV/AIDS. Jadi HIV itu kan virus ya guys, kalian tahu virus. Nah, HIV itu bakal menginvasi tubuh manusia dan akan memindahkan materi genetiknya yang berupa RNA ke DNA host. Jadi dia kayak menyatukan RNA dia dan DNA host kita, DNA kita, misalnya kalau kita menderita HIV. Nah, RNA dia itu nanti akan diubah oleh enzim reverse transkriptase jadi DNA sehingga bisa bersatu dan sehingga HIV-nya itu bisa numpang hidup gitu loh di tubuh kita. Makanya HIV itu kan kita nggak langsung sakit ya kalau kita kena HIV. Kita itu kayak butuh invasi virus yang jaraknya tuh agak lama gitu. Karena dia itu apa ya? Dia tuh pelan-pelan bertumbuh karena dia itu numpang di tubuh kita gitu guys. Makanya kenapa reverse transkriptase ini marak diteliti nih oleh peneliti-peneliti gitu, karena
kita tuh mau, selama ini kan HIV itu belum ada obatnya ya guys. Cuman kita di sini mungkin para peneliti itu berpikir apakah mungkin kalau misalnya enzim reverse transkriptasenya itu dihambat, otomatis RNA dari HIV, virus HIV ini nggak bisa jadi DNA kan? Nah, kalau misalnya reverse transkriptase dihambat, apakah kita bisa mengobati HIV gitu? Makanya reverse transkriptase ini lagi sering banget dibahas di dunia kedokteran gitu. Makanya sampai kayak dimasukin ke soal SIMAK UI gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu tentang reverse transkriptase? Nggak ada. Oke, balik ke soal. Naps. Soal, balik ke soal. Oke. Kalau gitu, pertanyaan pertama. Proses, kelebihan Nabila. Oke, pernyataan pertama. Proses replikasi DNA dari RNA dapat dilakukan dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. Benar nggak? Pengubahan DNA dari RNA. Benar nggak? Pernyataan pertama nih. Menurut kalian benar atau salah? Bisa dijawab di chat. Replikasi DNA berasal dari RNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Salah? Benar. Jawabannya benar ya guys, karena di sini proses replikasi DNA dari RNA berarti artinya kita mengubah RNA menjadi DNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Benar ya, seperti yang tadi aku udah jelasin tadi, kalau transkripsi itu DNA jadi RNA, kalau reverse transkriptase RNA-nya yang jadi DNA gitu. Oke, sebabnya hanya bakteri yang dapat mensintesis enzim reverse transkriptase. Benar atau salah? Salah, kenapa? Salah di kalimat mana? Ya, betul banget. Bukan bakteri, tapi virus. Oke. Oke deh, udah clear. Ada yang mau ditanya dulu? Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, bisa next soal selanjutnya. Oke, lanjut. Soal selanjutnya, sekresi ion kalsium dari retikulum sarkoplasmikum dipengaruhi oleh impuls yang masuk melalui tubulus T miofibril otot rangka. Sebelumnya kita clear dulu di sini. Retikulum sarkoplasmikum itu beda sama retikulum endoplasmikum ya guys. Retikulum endoplasmikum itu bisa untuk sintesis protein, bisa untuk alat transportasi, itu kalau yang di dalam sel gitu kan. Kalau retikulum sarkoplasmikum itu specifically cuman ada di otot, sel otot. Nah, makanya di sini ada juga kata miofibril. Miofibril ini kalian gak usah bingung. Miofibril, miofibra, entah apa aja nanti disebutin depannya itu mio, itu pasti otot, serabut otot. Jadi miofibril, miofibra, miositus, apa aja kalau bisa dia bilang mio, itu pasti otot. Lanjut, Naps. Ke next slide. Next, Nap. Udah gambarnya. Udah belum? Oh, ya. Kayaknya agak lambat. Udah. Oke, ini adalah gambar dari serabut otot nih. Ini serabut ototnya. Bentar, bisa di... Ini serabut otot, guys. Ini serabut otot. Terus ini itu apa ya namanya? Saraf. Ini saraf. Yang namanya yang tulisan synaptic knob itu saraf. Jadi setiap serabut otot itu pasti ada saraf ya. Jadi biar gampang, setiap serabut otot pasti ada sarafnya. Namanya di sini ditulis neuromuscular junction. Junction itu pertemuan, neuro itu saraf,
muskular itu otot. Jadi neuromuscular junction, pertemuan antara saraf dan otot. Oke, di situ sampai situ. Nah, otot kita itu bisa berkontraksi cuman kalau ada perintah dari sel saraf. Kalau kalian tahu, misalnya kita itu mau, misalnya kita keinjek paku, itu kan pasti kita otomatis ngangkat kaki kita kan. Nah, kenapa kita bisa ngangkat kaki kita? Karena ada nih impuls ke otak kita. Aduh, gue lagi nginjek paku nih. Terus nanti otak kita memerintahkan saraf yang menuju ke kaki, diperintahin gini, saraf yang menuju kaki, bilangin kaki lo suruh ngangkat, gitu. Makanya kita bisa gerakin kaki kita untuk angkat ke atas. Itu yang dinamakan neuromuscular junction. Itu hubungannya antara neuron dan juga otot. Nah, ketika ada sel saraf itu akan mengeluarkan yang namanya asetilkolin. Asetilkolin itu neurotransmitter. Itu mungkin agak susah, atau mungkin kalian nggak pernah dengar, pokoknya asetilkolin itu adalah neurotransmitter, nanti dia akan berikatan sama reseptornya. Nah, ketika dia sudah berikatan sama reseptornya, dia itu akan menghasilkan impuls listrik. Impuls listrik itulah yang akan dialurkan ke sini, ini yang ada angka 2 ini, yang ada nomor 2 ini, nanti dia akan dialirkan nih muscle impulse. Muscle impulse akan dialurkan ke sini. Nah, dia itu akan ke yang ungu ini. Ungu ini namanya retikulum sarkoplasmikum. Retikulum sarkoplasmikum itu menyimpan yang kuning-kuning ini. Yang kuning-kuning ini apa? Yang kuning-kuning ini adalah kalsium. Jadi retikulum sarkoplasmikum itu menyimpan kalsium. Ketika muscle impulse atau impuls listrik yang menyuruh otot kita untuk kontraksi itu datang, dia akan lewat ke sini yang hijau. Yang hijau itu apa? Kalian bisa lihat di sini, yang hijau itu adalah tubulus T. Kelihatan tubulus T? Jadi impulsnya akan masuk ke tubulus T dan akan memerintahkan retikulum sarkoplasmikum, nih retikulum sarkoplasmikum yang warna ungu, untuk mengeluarkan kalsium. Nih, kalsiumnya disuruh keluar lewat pipa-pipa yang ini. Sampai sini ngerti? Ngerti nggak, guys? Atau kayak, ini emang susah sih. Aku akuin, ini emang susah. Ada yang mau di... Jadi intinya... impulsnya itu lewat ke tubulus T, dia akan memerintahkan retikulum sarkoplasmikum untuk mengeluarkan kalsium. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini aku putus-putus gak sih? Apa putus-putus ya? Tiba-tiba unstable. Enggak. Gimana nih? Yang ini ngerti nggak? Maaf, aku agak cepet soalnya kayak masih banyak gitu loh soalnya. Ini ngerti nggak, guys? Yang barusan aku jelasin. Jujur aja, guys, kalau nggak ngerti aku bisa jelasin lagi. Lumayan paham. Kayak susah ya, susah ditangkap. Oke, pokoknya intinya saraf itu pasti menginervasi otot. Ketika saraf itu mengeluarkan yang namanya asetilkolin, nanti dia akan mengubah impuls itu menjadi energi listrik. Nih, muscle impulse namanya. Muscle impulse nanti akan dialirkan. Muscle impulse nanti akan dialirkan ke tubulus T yang warna hijau. Yang warna hijau ini tubulus T, lalu akan memerintahkan yang warna ungu atau retikulum sarkoplasmikum untuk mengeluarkan yang warna kuning, kalsium, gitu. Inervasi itu, iya ya, maaf, tadi aku mau main di inervasi ya. Inervasi itu di persarafi. Ya, aku kebiasaan di FK main inervasi, jadi maaf guys. Terus kalsiumnya buat apa, Kak? Oke, lanjut, Naps. Kalau udah mulai ngomongin kalsium nih, lanjut. Nah, ini ada. Kok nggak bisa hilang ya? Kok bisa? Nah, kalsiumnya buat apa, Kak? Jadi, untuk otot itu bisa bekerja, otot itu harus ada yang namanya gerakan. Gerakan dari
aktin, dan miosin. Bisa next dulu nggak, Naps? Di next slide. Nah, ini ada aktin tuh yang bola-bola, sama miosin yang ini nih. Yang kayak sperma gitu. Miosin kayak gini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada lingkaran warna hijau yang namanya actin binding site. Ya kan? Bisa lihat di sini actin binding site. Nah, di actin binding site itu artinya tempat binding itu apa sih? Binding itu kayak gini, kayak menyatu gitu, guys. Menyatu sama aktin. Jadi, miosin itu harus bertemu dengan aktin, baru otot itu bisa berkontraksi. Ngerti dulu sampai sini? Aktin harus bertemu, aktin yang bola-bola ini harus bertemu sama miosin, biar otot itu bisa kontraksi. Sampai situ dulu. Tapi di sini ada problem, guys. Ada problemnya apa? Aktinnya itu ditutupin sama rantai yang ini nih. Yang aku lingkarin. Nih. Ditutupin sama rantai yang namanya tropomiosin. Ini kok nggak keluar ya? Nah, keluar nggak? Kok nggak keluar sih itunya? Oke. Nggak usah. Di slide sebelumnya jangan Naps. Bukan sebelumnya. Nih. Nah, ini. Jadi kan tadi aku bilang aktin itu harus berikatan sama miosin. Tapi di sini aktin itu ditutupin sama yang namanya tropomiosin yang warna biru. Dia ditutupin di rantai sama tropomiosin. Nah, ibaratnya tropomiosin itu rantai yang nutupin aktin sehingga dia nggak bisa berikatan sama miosin. Nah, gemboknya itu si troponin. Jadi kalau kita mau bikin aktin itu bisa bertemu sama miosin, kita itu harus buka gemboknya, kita harus buka troponin. Nah, kalau kita lihat di sini, di troponin itu sendiri ada yang namanya CA binding site. Berarti CA yang dikeluarkan saat kita itu mendapatkan impuls itu harus bertemu dengan troponin. Ibaratnya CA itu kunci, troponin itu gemboknya. Jadi kita harus buka gemboknya pakai CA, kita harus buka gemboknya atau kita harus buka troponin pakai CA supaya rantai yang tropomiosin itu bisa kita buka. Sehingga aktinnya jadi kebuka kan. Kalau misalnya nggak ada yang biru-biru, berarti aktinnya doang kan. Aktinnya nggak keikat gitu. Sehingga dia bisa berikatan sama miosin. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Ini kan miosin. Nanti, kok nggak keluar ya gambarnya. Nah, ini miosin. Nanti dia ketemu sama aktin di sini. Gitu. Nanti dia bertemu sama aktin. Nanti aktin yang di sini bertemu sama miosin lagi yang di sini. Jadi kayak bertemu semua, sehingga dia bisa berkontraksi gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ini agak susah sih, guys. Gimana, guys? Udah sedikit paham atau setengah paham atau gimana? Paham. Ya Allah. Alhamdulillah. Kita balik lagi, Naps, ke soalnya. Oke, kita balik ke soalnya ya, guys. Kalau gitu, sekresi ion kalsium dari retikulum sarkoplasmikum dipengaruhi oleh impuls yang masuk melalui tubulus T miofibril otot rangka. Benar nggak, guys? Sekresi ion kalsium dari retikulum sarkoplasmikum. Udah benar tuh, karena retikulum sarkoplasmikum itu dia menyimpan ion kalsium, terus kalau ada impuls yang masuk melalui tubulus T, dia akan mensekresikan ion kalsiumnya keluar. Berarti pernyataan 1 benar atau salah? Benar, ya betul. Benar. Sebab ion kalsium akan berikatan dengan tropomiosin yang melekat pada protein aktin. Benar atau salah?
Ion kalsium tadi kuncinya tuh. Kuncinya kalau otot mau berkontraksi. Berarti dia harus ketemu sama gemboknya. Gemboknya apa tadi? Kasih salah. Karena gemboknya adalah troponin. Benar. Gemboknya troponin ya guys. Sehingga dia itu, kalsium itu nanti akan berikatannya sama troponin, bukan tropomiosin. Oke, berarti benar salah nomor 26. Benar salah apa pilihannya? Apa ya? C. Oke, C. Next. Ayo guys, kita ngebut. Nabila bisa next. Oke, Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini juga susah. Ini juga materi yang apa ya? Kayak ngarang banget tiba-tiba di tes anak SMA ada soal kayak gini, tapi nggak apa-apa, kita bahas. Dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media, sebab tunika media tersusun oleh sel saraf, darah, dan epitel. Nah, pertama kita harus lihat arteri dan vena dulu, bentuknya kayak gimana. Naps, bisa next? Nah, oke, sorry banget, ini aku males buka buku, jadi aku langsung pakai dari bahan kuliah aku aja, oke? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Di sini ada yang namanya tunika intima, media, dan adventitia. Ini kalau misalnya kalian ngambil major di kesehatan, pakainya bahasa histologis, intima, media, adventitia. Tapi kalau misalnya kalian masih di SIMAK UI ini, mereka pakainya eksterna, media, interna. Jadi adventitia ini anggap aja eksterna, intima ini anggap aja interna, media itu ya media gitu. Nah, coba aku pengen kalian lihat di sini apa bedanya arteri sama vena yang di bagian lapisannya. Maksudnya apa banget yang kalian notice nih perbedaan antara arteri dan vena. Medianya tebal dan tipis. Ya bener banget. Jadi media di arteri itu lebih tebal daripada di vena. Terus ada satu lagi guys. Satu lagi. Ayo coba dilihat. Ada perbedaan apa di sini? Ada satu tuh. Oh iya, vena ada katupnya. Ya bener banget. Vena itu ada katupnya karena apa? Karena vena kita itu kan membawa darah ke jantung. Misalnya vena kita membawa darah ke jantung, sedangkan ada namanya gaya gravitasi. Kalau misalnya kita mau bawa darah kita dari kaki ke jantung kan berarti dari bawah ke atas. Berarti kita harus narik kan? Nah, nariknya itu diperkuat dengan adanya valva, namanya valva, supaya darahnya itu yang udah ditarik, nggak, kalau turun tuh nggak nyampe bawah banget gitu. Oke, next dulu. Naps, next. Oke, di sini tuh ada arteri sama vena. Ini yang tadi kalian udah bilang, benar banget. Untuk di arteri ini, tunika medianya lebih tebal ya daripada di vena. Dan di vena itu diameternya lebih gede daripada di arteri. Nah, sekarang yang kita bahas, next dulu. Next lagi. Maaf, next mulu ya. Oke. Tunika media dari arteri. Tadi dia bilang kalau misalnya dilatasi dari arteri itu pakai tunika media, benar atau salah? Jawabannya itu benar. Karena apa? Karena di tunika media itu ada yang namanya sel otot polos. Jadi sel otot yang menyusun tunika media itu adalah sel otot polos, sehingga sel otot polos itu bisa bergerak untuk mengkonstriksikan atau mendilatasikan arteri. Gitu. Sampai sini udah ngerti? Ingat di tunika media itu ada yang namanya sel otot polos. Berarti kalau gitu, kalau ada sel otot polos, ada apa juga nih? Ada suatu sel yang mengikuti sel otot yang tadi aku bilang, yang ada junction-nya. Teng, muscular junction. Yes, neuromuscular junction. Berarti kalau ada sel otot polos, di tunika media juga ada sel saraf ya guys.
Oke, kalau gitu tadi ada juga ngebahas tentang darah ya, darah. Darah itu terletaknya nggak ada di tunika media, guys. Darah itu adanya di tunika interna dan tunika eksterna. Jadi ada yang namanya vasa vasorum. Vasa vasorum itu adalah kayak pipa yang fungsinya untuk menyalurkan darah ke jaringan yang benar-benar jauh banget dari pembuluh darah. Jadi biar darahnya itu nyampe, itu ada sebuah pembuluh darah, kayak bukan pembuluh darah sih, sebenarnya kayak pipa lubang kecil yang fungsinya untuk menyalurkan darah. Itu kalian gak usah bahas sekarang, gak usah pusing, itu nanti bahas aja kalau udah kuliah. Oke, ke soalnya, Naps. Aduh, udah jam segini lagi. Soalnya, dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh bagian tunika media, berarti benar atau salah? Benar atau salah, guys? Pernyataan pertama, dilatasi pembuluh darah arteri dipengaruhi oleh tunika media. Benar ya guys. Karena ada sel otot polos. Sebab tunika media tersusun oleh sel saraf, darah, dan epitel. Benar atau salah? Salah ya guys. Salah, karena tunika media itu tersusun dari sel saraf dan sel otot. Darahnya nggak ada, darahnya adanya di interna dan eksterna, epitelnya juga nggak ada, epitel itu cuma ada di interna. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, pertanyaannya di save aja guys, kita ngebut sebelum maghrib. Oke, lanjut Naps. Oke, ini plasmolisis. Aduh, banyak banget soalnya, udah jam segini panik. Oke, plasmolisis adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel. Next, Naps. Next dulu. Bisa di next gak, Nabila? Oke, jadi plasmolisis dalam pernyataan A itu apa? Plasmolisis adalah fenomena di mana sitoplasma kita itu mengkerut dan membran plasma tertarik menjauhi dinding sel saat sel melepaskan air ke lingkungan hipertonik. Jadi pokoknya kalau dalam keadaan hipertonik kita akan mengalami plasmolisis, artinya airnya itu keluar. Kalau misalnya ini ada balon air, airnya keluar, balonnya mengkerut. Kalau dalam keadaan isotonik artinya iso sama, tonik itu kayak konsentrasi. Berarti dalam keadaan, kalau misalnya ada dalam keadaan konsentrasi yang sama, akan mengalami fluksit. Fluksit itu artinya tetap, jadi kayak stabil itu. Nah, kalau dalam keadaan hipotonik akan mengalami turgid. Kalau misalnya ada balon air, dia itu makin gendut. Makin gendut itu kalau misalnya dalam keadaan hipotonik. Oke, next. Next, Naps. Keluar orangnya. Oke, aku aja yang share screen. Bentar, guys. Tadi yang mana ya? Oke, kalau gitu apa bedanya? Apa hubungannya sama vakuola? Vakuola itu kan fungsinya untuk menyimpan, ada fungsi menyimpan airnya juga guys. Sehingga pas dia plasmolisis, otomatis dia mengeluarkan air dong. Berarti vakuolanya akan mengkerut juga ya. Berarti pas dia mengalami plasmolisis, vakuola itu akan mengeluarkan air atau mengkerut. Nah, hubungannya sama tekanan osmotik apa? Saat konsentrasi zat tinggi, tekanan osmotik akan tinggi. Nah, dalam keadaan plasmolisis, ini kan berarti di dalam sel itu hipotonik, di luar sel hipertonik. Makanya dia akan mengeluarkan air kan, keluar. Itu artinya berarti tekanan osmotik di vakuola tinggi atau rendah. Kalau konsentrasi zat itu setara dengan tekanan osmotik, berarti dalam keadaan hipotonik, tekanan osmotiknya berarti rendah dong. Iya kan? Hipotonik, hipo rendah.
Tonik konsentrasi, berarti konsentrasi zat rendah, tekanan osmotik rendah. Berarti seharusnya dalam keadaan plasmolisis vakuolanya itu osmotiknya berarti rendah. Ngerti nggak sampai sini, guys? Berarti dalam keadaan plasmolisis, segala yang ada di dalam sel itu kan hipotonik. Makanya dia akan mengeluarkan air ke hipertonik. Berarti di dalam sel itu tekanan osmotiknya rendah. Ngerti nggak sampai sini? Oke, gak ada yang jawab. Oke, aku lanjut aja ya guys. Ini kayak plasmolisis adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel. Benar atau salah? Benar atau salah? Plasmolisis nih adalah fenomena terpisahnya membran sel tumbuhan dengan dinding sel. Benar, ya betul. Sebab vakuola pada bagian tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Benar atau salah? Tengah sel mengandung larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Salah ya guys. Karena seharusnya vakuola tekanan osmotiknya rendah. Ya, oke. Oke. Jadi kalau kalian punya pertanyaan atau kayak nggak jelas gitu, kalian bisa save dulu karena ini kita ngejar waktu banget, udah mau maghrib. Yang ini nggak usah dibahas ya guys, ini gampang banget. Kalian bisa kerjain sendiri. Kalau misalnya kalian nggak bisa taruh di Discord. Kalau nggak, boleh private chat nggak sih? Private chat kita aja di Discord. Di Discord? Ya, di Discord. Ya, di Discord, guys. Tag aja @tutor Johana sama tutor Nabila. Oke, ini gampang banget, bisa dikerjain sendiri. Ini jawabannya benar semua. Oke, ini Nabila. Duh, gimana ya? BTW, belum sih? Ya. Udah maghrib Ya, belum? Di tempat kalian, guys. Gimana ya? Lanjut ya bisa sih kalau misalkan lanjut Discord aja. Iya guys, sorry banget. Ini karena pembahasannya kompleks banget. Terus kayak, itu banget guys. Banyak banget gitu. Ini PPT di-share. Ya, nanti kita share. Kita share abis kita bahas. Ini kalian mau ada kelas lagi kan ya jam 7. Berarti kita oh iya ya, ya ampun. jam berapa nih? Nanti aja ya, nanti maleman. Jam 7 kayaknya nggak ada kalau simak. Oke, nanti aku cek ombak aja ya di Discord. Jadi aku ngomong gitu, bahas sekarang nggak guys, nanti kalian kalau mau udah ready, ya Kak, ayo Kak bahas sekarang gitu ya. Oke? Oke deh. Oh ya, BTW jangan lupa isi yang dikirim sama Jackie. Evaluasi numbers. Terus aku sama Nabila, mohon maaf kalau misalnya ada salah atau ada apa yang kita sampaikan kurang sampai ke otak kalian. Itu mohon maaf. Dan mohon maaf juga nggak kebahas semua karena waktunya kurang. Nanti kita bahas lagi di Discord karena ini udah mau maghrib. Oke, kita end di sini aja ya guys. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat. Semoga SIMAK UI-nya lancar, UTBK-nya juga hasilnya memuaskan supaya nggak usah ribet-ribet SIMAK UI ya guys. Oke.